Ih, buka. Ya, Oke, halo semuanya.
Oke, oke, jadi aku langsung aja ya di pertemuan hari ini. Selamat juga yang udah join. Terus terima kasih sama mohon maaf ya kalau mengganggu waktu ibunya karena ini juga keputusan dari orang tua kalian ngambil jam hari Minggu. Oke, mungkin aku langsung saja masuk ke materi hari ini ya. Oke. Nah, oke, daripada berlama-lama ya, kita biar bisa cepat juga selesainya. Jadi aku langsung mulai aja untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini itu kita akan membahas tentang lokakarya untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, ini masuk ke pelajaran keempat ya kita. Mungkin sebelum itu seperti biasa kita akan melakukan sebuah diskusi singkat atau memberi sebuah contoh apa yang akan kita bahas hari ini atau apa yang akan kita praktekkanlah hari ini terkait tentang kode programming lagi, yaitu Python. Jadi hari ini kita akan melakukan sebuah atau menganalisis sebuah kemampuan untuk mengoptimalkan kode program dan membuatnya ringkas dan mudah dibaca adalah hal yang harus dilakukan atau kita buat diperjuangkan oleh setiap programmer. Jadi di tujuan hari ini tuh kita akan membahas sebenarnya tidak ada fungsi baru ya, tidak ada materi atau variabel atau tipe data selain itu nggak ada yang baru. Hari ini kita cuma mengulang dari materi 1 sampai 2 dan 3. Masuk ke materi 4 ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita itu untuk membuat sebuah kode itu lebih enak dibaca dan lebih ringkas dalam penggunaannya. Jadi tidak terlalu banyak codingan-codingan tidak perlulah ibaratnya. Nah, selama tes ini saat melakukan pekerjaan keterampilan ini mudah untuk diuji. Jadi ada suatu kasus itu ya, kalau kalian melamar kerja sebagai programmer, kebanyakan itu kita dinilai dari hal ini. Yang dimaksud itu kalian itu dilihat dari penulisan kodenya, apakah penulisan kode kalian itu rapi, bisa dibaca dan tidak repeat code. Jadi biasanya istilah-istilah itu seperti kayak clean, clean code, terus dry, don't repeat yourself dan banyaklah macamnya. Kemudian mari kita kembali ke program untuk menghitung berat total bagasi yang telah kita tulis di pelajaran kedua. Kalian menggunakan konstruksi biasa dengan cara yang berbeda sehingga kode menjadi beberapa kali lebih pendek. Nah, ibaratnya seperti ini kan. Waktu itu kita membuat contoh program itu kita membuat seperti ini. Jadi habis kita variabel satu, terus kita assign ke variabel satu lagi masa satu, kita rubah ke integer. Habis itu kita buat masa 2 yang dia akan menggunakan sebuah fungsi input untuk menerima inputan dari kita atau dari user, kemudian dia merubah lagi ke integer dengan teknologi dengan metode assign variable. Nah, sebenarnya kalau kita nulis kayak gini ya adik-adik, itu memang benar programnya itu bisa bisa di apa ya, bisa di run gitulah, bisa digerakkan. Nah, tapi hal ini tuh bukan berarti salah ya. So, pokoknya kalau kodenya benar itu bukan berarti salah, tapi kurang rapi aja dan kurang enak untuk dibaca. Kalau seperti ini kan dia jadi lebih banyak kan dan tidak lebih ringkas gitu loh. Dan itu bisa dikatakan kalau istilahnya itu boiler code. Jadi kalian itu membuang-buang waktu di penulisan kode. Nah itu sebaiknya kalian sebagai programmer itu juga harus memperhatikan ini untuk kedepannya. Nah, jadi langkah baiknya itu jika penulisannya itu bisa lebih ringkas atau bisa satu line code atau satu baris kode, itu lebih baik kalian tuh nulisnya kayak gini. Jadi misalnya kan ini kayak masa satu, kemudian tulis lagi masa satu assign integer itu kan terlalu apa ya, terlalu bertele-tele lah. Padahal ini tuh bisa kita buat satu line, satu baris kayak ini, masa satu, kemudian integer input bar cover. Nah ini kan lebih gampang dan lebih ringkas kan, dibacanya lebih enak lah daripada yang ini kan kita lebih bingung nih, ada masa satu lagi, masa satu ini kan kalau kita alihkan ke seseorang misalnya, ini kodenya ini, dia pasti juga juga sulit untuk mengerti karena codingan kalian itu sudah dibaca. Ya sama halnya kalian kayak menulis sebuah bahasa Indonesia lah, kalian nulisnya itu kayak bertele-tele gitulah, nggak efektif. Nah jadi di sini tuh tujuannya kita bagaimana cara membuat penulisan kode program itu lebih efektif digunakan gitu. Kemudian kita lihat lagi satu tugas, misalnya di sini nih. Nah di sini kan ada kayak bagaimana cara kita mengecek, ibarat kita melakukan slicing lah, slicing pada kalimat feedback
dan kemudian kita juga mengecek jumlah-jumlahnya di sini. Nah di sini kan ini terlalu bertele-tele ya, kayak ini ditulis seperti ini, itu padahal bisa lebih ringkas, itu satu kode kayak gini. Nah ini lebih baik. Jadi kalau kalian coding kayak gini itu kadang juga apa ya, juga terlalu banyak codingannya untuk dibaca gitu loh. Jadi lebih baik itu kalian nulis itu satu line kode gini tuh lebih nyaman lah. Nah ini, jadi kalau kalian ingin tahu itu sebenarnya kalau kalian sudah bisa menggunakan input, terus kalian mau merubah kodenya itu atau mode tipe datanya itu, kalian bisa langsung di sini, bisa langsung masukin aja jadi satu. Jadi nggak perlu kayak buat variabel lagi terus ubah lagi, tuh nggak perlu, karena itu akan memakan waktu. Itu juga kemudian membuat kodenya itu jadi lebih tidak efektif. Akan karena hal itu, disinilah kita akan belajar bagaimana cara membuat kode itu lebih ringkas dan lebih enak dibaca. Nah, dengan teknik ini Anda dapat membuat kode lebih pendek dan lebih mudah dibaca. Oke, yang seperti aku jelaskan tadi. Pada saat yang sama, seseorang programmer yang baik merasakan perbedaan antara program yang ringkas dan tidak dapat dibaca. Kemudian hari ini lebih fokusnya kita akan belajar bagaimana cara membuat kode yang ringkas dan mudah dipahami serta belajar cara menulisnya. Kemudian kita akan mensistematisasikan semua pengetahuan yang Anda peroleh dalam 3 kelas terakhir. Jadi kemarin kan kalian udah banyak belajar tuh terkait variabel, fungsi len, input, terus slicing dan sebagainya macamnya. Hari ini kita akan mengimplementasikan itu dengan menggunakan kode yang ringkas kayak gitu. Jadi ada tagline-nya lah dengan kode yang ringkas. Sebelum itu mungkin aku akan mengulang-ulang terlebih dahulu ya materi-materi sebelumnya, karena takutnya ada yang lupa. Karena kita bertemu cuma satu minggu, jadi rentan itu lupa itu pasti ada gitu loh. Jadi aku akan ulangi. Oke, jadi sekarang aku akan bilang bahwa di sini kita akan mengulang terlebih dulu, yaitu terkait tipe data. Jadi tipe data yang kita pelajari kemarin itu ada berapa? Kita sudah belajar itu 3 hal, yaitu bilangan bulat, integer, kemudian bilangan desimal, float, kemudian string. String itu apa? String itu adalah sebuah karakter. Jadi karakter ibarat itu karakter yang ada di huruf lah. Jadi A B C D sampai Z itu, atau alfabet dan sebagainya macamnya. Nah, di sini seperti biasa kalau bilangan bulat itu tipe numerik itu dia akan tidak, pokoknya yang sebuah angka yang tidak berhubungan dengan koma gitu loh. Itu namanya bilangan bulat. Jadi mau itu 1 triliun pun tapi dia gak ada komanya, itu tetap bilangan bulat. Kemudian 48,3 di sini contohnya dia termasuk sebuah bilangan desimal. Kenapa kok bilangan desimal? Ya karena dia koma ya, dia memiliki koma di akhir. Itu juga termasuk bilangan float. Jadi cara mengenalinya seperti itu aja, lebih gampang lah. Kemudian di sini ada yang namanya tipe string. Tipe string seperti John 256. Terus kalau misalnya kalian lupa, Kak itu kenapa ya kok 256 kan angka ya? Kalau kita mengerti, ya memang 256 ini adalah sebuah angka kalau kita melihatnya secara bukan programmer. Tapi kalau kita melihatnya sebagai seseorang programmer, dia itu kan ada tanda petik tuh. Nah, tanda petik itu menginisiasi atau menandakan bahwa tipe data yang digunakan oleh ini adalah string. Jadi dia itu berkarakter. Jadi ibarat kalau nanti komputer itu mengcompile atau mengekstraknya itu, dia tetap tipe datanya string, bukan tipe data angka, karena dia menggunakan tanda petik kayak gitu. Terus tindakan apa yang Anda tahu cara untuk melakukannya dengan string? Nah, jadi kemarin kita juga banyak sekali belajar tentang string manipulation. Yang pertama-tama kita bisa mengetahui panjang string, kemudian kita membuat slicing atau memotong sebuah kalimat, kemudian kita cari penyebutan kata atau frasa, yaitu kita menggunakan fungsi find ya kemarin untuk menemukan sebuah kata. Misalnya mencari kata itu kan kita kemarin juga belajar. Kemudian kita juga menjadikan sebuah huruf string menjadi huruf kecil semua. Kemarin kita juga belajar kan bagaimana cara kalau misalnya ada huruf nih kapital semua, terus kita ingin menjadikan string di program. Nah, di sini sudah ada caranya atau sudah kita pelajari kemarin. Nah, kayak gini. Kalau kita tentukan panjang itu kita menggunakan length. Terus kita kalau buat irisan itu kita tinggal menggunakan memanggil indeksnya saja. Semisal kita ingin mengiris misalnya kata-kata feedback gitu, ya udah kita tinggal ambil huruf depannya F sama huruf K nya itu indeksnya ke berapa. Kalau diingat-ingat kemarin kan indeks dimulai dari 0. Jadi misalnya
feedback misalnya. Berarti F itu kan 0, bukan 1. Jadi ini diingat-ingat. Kemudian kita juga belajar tentang fungsi find untuk menemukan sebuah frasa atau sebuah kata yang kita inputkan. Nanti dia akan mendapatkannya di kalimat yang telah dieksekusi atau diarahkan oleh find itu. Kemudian kita juga belajar cara mengecilkan huruf yaitu dengan menggunakan fungsi lower. Jadi lower itu untuk apa? Lower itu nanti untuk mengecilkan sebuah karakter-karakter. Dan nantinya itu sebenarnya string manipulation itu banyak ya teman-teman. Jadi nggak cuma ini. Jadi kayak misalnya lower kan cuma mengecilkan. Terus kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kak emang ada ya kalau untuk besarin semua? Ada, namanya itu upper. Jadi ada lower, ada upper, kayak gitu. Kemudian kita juga belajar istilah-istilah yaitu interpreter. Interpreter itu apa? Jadi interpreter adalah sebuah cara bagaimana komputer itu mengenali kode program kita. Jadi kemarin kita belajarkan bahwa komputer itu kalau membaca kode program kita itu dia nggak membaca langsung, tapi dia menginterpreter dulu menjadi bahasanya komputer yaitu 01 ya kan, 01011010 itu. Jadi kemarin kita juga belajar itu namanya adalah interpreter. Atau kalau misalnya kalian lebih kenal istilah-istilah kebanyakan itu kadang compile ya, di compile gitu. Terus kita juga belajar apa fungsi transisi dari satu tipe data ke yang lain. Anda tahu ya, jadi kayak integer dan string. Jadi maksudnya transisi di sini adalah yang tadinya itu tipe datanya string, kita bisa ubah ke tipe data integer. Kayak gitu. Jadi kemarin kalian juga banyak belajar kan, bagaimana sih cara merubah string ke data integer. Atau ke sebaliknya, atau waktu juga sebaliknya kan juga udah berubah tergantung konteks yang dibutuhkan itu seperti apa, atau tergantung soal yang diberikan itu seperti apa, kita juga udah menggunakannya. Kemudian benarkah dalam Python setiap operator hanya memiliki satu nilai? Yap, seperti ini. Padahal satu operator tidak pernah memiliki satu nilai. Jadi ibaratnya yang dimaksud satu nilai itu gimana kak? Jadi misalnya kalian kalau 1 tambah 1 dia kan nilainya cuma berapa? Cuma 1 ibaratnya kan, satu nilai itu aja. Padahal ada sebuah perkalian kan, kalau misalnya kalian pakai string. Kalau misalnya kalian pakai string kan 3 kali keren seperti yang aku contohkan kemarin, maka yang muncul nilainya adalah 3. Itu keren. Beda lagi kalau 3 kali 1 yang tipe datanya itu adalah integer atau bilangan bulat. Ya hasil nilainya 1. Tapi kalau kita menggunakan string terus kemudian dikalikan oleh bilangan bulat, maka dia akan menghasilkan string dengan jumlah yang kalian tentukan di perkalian itu tersebut. Kayak gitu. Jadi nggak semua hal yang kita menggunakan operator aritmatika itu nanti di programan nilainya adalah 1, karena kita juga bisa menggunakan perkalian string antar integer kayak gitu. Kemarin kita juga udah nyontohkan ya hal ini. Ini mengingat-ingat saja agar kalian lebih paham. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang yang namanya konstruksi bersarang. Jadi konstruksi bersarang itu apa? Seperti namanya, yaitu sudah ada konteks bersarangnya. Jadi yang dimaksud di sini tuh kayak kalian tuh menulis satu baris kode itu bersarang. Ibaratnya kayak misalnya ubah tipe data, kemudian menentukan panjang, kemudian itu jadi satu semua satu line itu bisa. Jadi secara tidak langsung asalkan objeknya itu sama, misalnya objeknya itu kalimat feedback. Kemudian kalian ingin kayak find lower, kemudian dan berubah tipe data lah misalnya ya, itu bisa. Karena kenapa? Karena inilah yang dinamakan teknik atau metode konstruksi bersarang ini. Nah itu lebih ringkas dibacanya. Karena kenapa? Karena kalian tuh bisa menggunakan 3 fungsi dalam satu variabel sekaligus. Jadi nggak perlu kalian terlalu banyak kode ke bawah, itu nggak perlu. Oke, kemudian pengetahuan apa yang Anda butuhkan untuk membuat SIM seperti ini? Nah, yang pertama-tama itu kita harus memahami ya fungsi-fungsi atau konstruksi mana yang dapat dimasukkan satu sama lain. Jadi meskipun tadi aku bilang bahwa 3 fungsi itu dapat bergabung dalam satu variabel, itu belum tentu semuanya itu bisa digabungkan adik-adik atau teman-teman. Karena kenapa? Karena setiap fungsi memiliki hasilnya tersendiri kan. Kayak misalnya nih, di contohnya di sini ya. Ada variabel massa sama dengan integer, kemudian ada dia melakukan input breadcoppernya berapa. Nah, kalau itu masih bisa. Kenapa kok masih bisa? Karena yang diinputkan seseorang itu kan kalau misalnya breadcopper otomatisnya itu dia kan angka kan.
konteksnya itu angka, berat koper. Gak mungkin dong berat koper itu misalnya 5 orang ngetik kan, lebih mudahnya orang itu pasti ngetiknya angka, berat kopernya berapa. Nah kemudian kita akan merubahnya ke dalam integer. Oke, make sense. Kenapa kok make sense? Karena ini dimasukkan di input pertama kan adalah string kan ya. Pasti semua input itu tipe datanya awal-awal itu string, defaultnya itu string. Nah oleh karena hal itu kita perlu mengubah tipe datanya ke integer atau ke bilangan bulat agar nanti kita bisa memanipulasi lebih atau menggunakan tugas operatornya lah. Nah itu masih bisa digunakan. Jadi di sini ada dua fungsi sekaligus dalam satu variabel. Nah misal ada contoh, ada ini oke, aku bahas ini dulu deh, contoh nanti aja. Kita mengetahui dua jenis perintah untuk bekerja dengan angka dan string. Kemudian setelah bekerja jangan mengembalikan nilai, kemudian setelah bekerja kembalikan nilainya. Nah jadi apa yang dimaksud ini, yang dimaksud di sini adalah kalau print itu sebenarnya bisa kalian kembalikan atau digabungkan dalam satu variabel. Namun itu tergantung konteks juga kembalinya. Jadi tergantung jenisnya lah, mana yang bisa digabungkan atau mana yang bisa nggak digabungkan gitu. Jadi nanti kita belajar itu. Nah kemudian di sini mari kita akan memformat struktur besaran. Jadi mari kita bandingkan kode tanpa konstruksi besaran dan dengannya. Jadi mungkin aku contohin yang di atas ya, yang nomor 1, 2. Di situ adalah sebuah contoh kalau kalian menulis kode program itu kayak sebelumnya atau kayak materi-materi sebelumnya itu kan lebih banyak penjelasan bahwa cara nulisnya itu massa sama dengan input berat koper, kemudian dipakai variabel massa lagi, kalian ubah tipe datanya di bawah. Nah ini tuh terlalu banyak adik-adik atau terlalu membuat kode itu lebih lama lah prosesnya. Nah oleh karena itu kita butuh yang namanya konstruksi bersarang seperti yang di bawah sendiri ini, kayak massa sama dengan int input berat koper. Nah ini kan lebih ringkas kan ya, lebih enak dibaca. Kayak misalnya bacanya tinggal dia mengubah tipe data yang diinputkan oleh berat koper gitu. Nah itu sudah bisa dibaca. Jangan kalau di atas kan kalian masih bingung kayak input ini terus diinput di apa ya, terus di integer. Nah itu kan pasti bingung. Nah oleh karena itulah kita mengapa harus belajar yang namanya konstruksi bersarang ini. Jadi nanti kita bisa menulis sebuah kode itu lebih ringkas. Nah hari ini adalah tugasnya adalah membuat program untuk menghitung biaya makan di hotel selama periode istirahat, harga satu makan siang dan durasi siang dimasukkan oleh pengguna. Jadi nanti kita mungkin akan belajar hal ini. Nah jadi kayak gini, ini penulisan kode yang dia itu bukan salah sih, tapi lebihnya itu tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Karena di sini dia banyak sekali menulis variabel-variabel yang sama kan. Memang di sini tuh ada pengaruhnya bahwa kodenya itu pasti akan berhasil atau pasti works lah. Oke, true. Nah, namun hal ini tuh mempengaruhi itu gimana? Jadi ya teman-teman, kalau misalnya kita membuat kode yang panjang sekali itu ya, itu akan membuat sebuah program nanti kalau programnya udah misalnya programnya itu di launching lah atau dicoba itu bisa lemot gitu loh. Oke, memang kalau laptop zaman sekarang kan sudah mumpuni lah ya dengan spesifikasi GPU atau CPU yang sudah bagus. Nah namun kalau kalian gunakan aplikasi yang sangat besar atau website yang sangat besar daripada studi kasusnya itu, nanti akan membuat sebuah program itu lemot dan user pun jadi gak enak kan, kayak nungguin ini programnya kok lemot-lemot gitu. Nah karena hal itu kita perlu untuk membuat kode yang seperti ini, yang terlalu banyak ini atau terlalu banyak tulisannya itu kita buat lebih ringkas. Nah cara lebih ringkasnya gimana? Ini kita bisa sederhanakan seperti ini. Jadi semisal tadi kan ada variabel harga itu 2 kali kan, dia menulis sebuah variabel harga itu 2 kali. Misalnya dia untuk input, satu lagi untuk merubah hasil input ke tipe data integer. Nah ini terlalu bertele-tele atau terlalu nggak efektif lah penulisannya. Jadi mending sekalian aja kita satu variabel kalau cuma untuk mengubah tipe data dan juga dari inputan gitu loh. Jadi misalnya dari input harga itu kita mau langsung rubah tipe datanya tadi itu bisa tanpa perlu kita menulis lagi di bawahnya. Meskipun codingan kalian itu kan, kalau ini kebanyakan kalau orang-orang pertama belajar programmer pasti kan mikirnya kayak ya udah pak, yang penting kan bisa, yang penting kan works. Nah oke, itu memang, tapi alangkah baiknya kan kalian juga bisa belajar lebih gampangnya lah ibaratnya, atau lebih mudahnya gitu loh. Kemudian
di sini tugas 2 ada lagi, yaitu tulis sebuah program menemukan jumlah panjang jawaban penggunaan atas pertanyaan. Nah ini misalnya kita akan menemukan panjang jawaban yang di soal-soal ini. Nah biasanya kita tulisnya kayak gini kan, langsung input terus apa yang kamu suka, input apa yang tidak ada suka, terus input. Nah ini kan terlalu apa ya, terlalu banyak lah coding yang ditulis, kayak menurunnya tuh terlalu banyak. Padahal line ini bisa langsung kalian gunakan di input gitu loh, bisa kayak gini. Nah jadi bisa langsung kalian hitung aja panjangnya di inputannya itu. Jadi input itu bisa kalian jadikan sebuah parameter di fungsi yang lain. Kalau kalian kurang mengerti parameter itu apa, jadi bisa kalian gunakan sebagai objek langsung gitu loh, nggak perlu dijadikan variabel dulu. Jadi kan kalau yang di atas, yang di samping kiri itu kan dia menginisiasi bahwa feedback satu variabelnya itu input gitu loh. Padahal input itu bisa langsung kalian masukin di dalam fungsi line gitu loh, nggak perlu gitu. Mungkin di sini aku contohin ya biar lebih ngerti. Jadi kesimpulannya itu kita akan belajar dengan bantuan konstruksi besaran Anda dapat membuat kode lebih ringkas dan sederhana. Kemudian kita perintah yang mengembalikan nilai dapat disarangkan satu sama lain. Kemudian penting untuk menjaga keseimbangan antara memperpendek kode dan keterbacaannya. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas ini atau praktek, aku contohin dulu aja. Jadi kalian biar lebih enak ngerjainnya habis ini. Bentar ya. Nah, aku akan stop sharing. Oke, jadi di sini aku akan contohin ya. Jadi misalnya nih ada sebuah contoh, aku buat question deh, question. Aku misalnya gini, input halo, namamu siapa, gini kan, misalnya. Terus aku buat di sini tuh yang itu panjang question misalnya, length question. Terus di sini aku buat untuk menghitung panjang input question. Misalnya aku taruh di sini question. Terus aku print di sini namanya question. Nah, misal aku run, aku tulis Fandi. Oh bentar, ini kebalik, harusnya line-nya. Fandi. Nah, ini tuh lebih apa ya? Ini di sini nih yang contoh yang ini, yang atas ini ya. Ini tuh terlalu banyak teman-teman, atau terlalu nggak efektif lah. Ibaratnya kita membuat question, habis itu line question untuk menghitung ini panjang question, terus kalian print lagi di bawahnya. Ini terlalu nggak efektif. Nah, padahal kalau seorang programmer yang udah biasa lah atau sudah mengerti teknik konstruksi besar ini, dia udah tahu, oh ini bisa ditulis satu kode. Jadi dari 3 kode ini kita tuh bisa gunain jadi satu. Jadi satunya gimana kak? Jadi kayak gini, question sama dengan ini langsung tuh gini, print, terus len. Nah, aku buat input di sini, input. Nah, namamu siapa? Ini aku nggak jalanin dulu, komen. Nah, jadi dari 3 kode yang aku tulis tadi itu, 3 baris kode itu bisa loh kita sederhanakan jadi satu kode kayak gini. Jadi semisal ini aku run lagi, ntar aku tulis Fandi, sama aja, hasilnya sama. Nah, inilah yang dinamakan konstruksi besaran. Jadi kalian tuh bisa menggunakan objek fungsi ini jadi parameternya length atau jadi objeknya. Kemudian jika kalian mau misalnya di sini ya, di codingan yang atas, di sini kalian akan bertujuan untuk memperlihatkan hasil panjang question. Nah, kalian akan pakai print. Nah, pada itu kalian ya udah langsung aja pakai line-nya ini. Nah, kalau kalian bingung itu, coba kalau kalian nggak pakai variabel kan ini ya, misalnya line question ya, line question ini isinya apa? Isinya kan ini toh, line question yang ini, yang nilainya. Yaudah kan ini sama aja kayak gini loh, sama aja kayak ini dimasukkan sini, ya kan? Habis itu kalau kalian lihat lagi ini question,
Nah, question ini kan sama-sama kayak input ini yang di atas di dalam sini. Kayak gitu. Jadi langsung aja yang di dalam variabel itu kalian masukin yang di dalam inputnya gitu atau di dalam fungsinya. Jadi inilah dinamakan konstruksi bersarang. Oleh karena itu ini sangat mempengaruhi lah dalam teknik penulisan. Jadi yang tadinya itu 3 baris kode itu bisa loh kita tulis jadi satu kode. Kayak gitu. Terus mungkin aku contohin lagi deh. Jadi misal aku buat lagi tuh berat. Misal input ini BB-mu berapa? BB itu berat badan ya. Ini aku buat contoh aja. Terus aku buat lagi berat di sini. Variabel berat untuk assign aku rubah ke integer nilainya, berat. Terus aku print printnya itu berat terus di sini kilo lah ibaratnya. Nah, terus kalau misalnya ini aku jalanin, BB-mu berapa? Misalnya, aku jawab BB-ku 62 kilo, oke? Nanti hasilnya program seperti ini kan. Kalau cara biasa atau cara yang kita kenal seperti kemarin-kemarin itu. Nah, misalnya kita pakai konstruksi besaran, ini sebenarnya sama kayak gini. Kalau kita perhatiin ya. Yang pertama kita mulai dari ini, variabel yang paling atas, variabel berat. Terus kita akan merubah ini kan ke tipe data integer ibaratnya. Nah, ini kan ada berat toh. Nah, ini kan berat toh. Berat ini variabel isinya apa? Isinya ini kan yang atas. Nah, ya udah ini isinya ini yang di atas ini. Bisa kita pindahin aja. Pindahin ke dalam langsung di sini. Nah, di sini dihapus. Kayak ini. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oh, ini ada berat. Berat ini berarti kan isinya ini. Ini kan berarti bisa dipindahin lagi. Ya udah. Taruh aja sini. Nah, terus kalau kita run 62 sama. Jadi kayak gitu. Jadi isi yang di dalam variabel atau nilai dalam variabel itu bisa langsung kalian masukkan. Kalau memang fungsinya berfungsi seperti itu gitu loh. Jadi kalian nggak perlu nulis-nulis terlalu banyak kode sampai ke bawah gitu, sampai misalnya sampai gini ya, sampai banyak gini itu nggak perlu. Itu nanti akan membuat kode lebih lemot. Nah, oleh karena itulah kita belajar yang namanya metode konstruksi besaran. Oke, udah aku contohin. Aku akan masuk ke materi dulu. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan tugas yang bagian konstruksi besaran. Aku beri waktu 10 menit lah. Pasti 10 menit bisa lah ya. Sampai jam 40-an. Habis itu lanjut ke materi lagi. Oke, selamat mengerjakan. Tugasnya yang ini belum ini. Tugasnya yang mana? Tugasnya yang konstruksi besaran pokoknya di bagian course yang judulnya konstruksi besaran. Terus kemudian kalau ada yang nggak bisa atau ada yang error atau ada yang sulit lah, tanyakan aja, nanti aku kerjain bareng-bareng. Oke, selamat mengerjakan. Aku tunggu waktunya. Sambil aku cross check ya, yang ngerjain berapa. Kalau ada yang berkendala, nggak bisa ngerjain, kerja di rumah nggak apa-apa, oke. Tapi untuk yang sekarang wajib dikerjain. Oke, selamat mengerjakan.
kesulitan terkait kode program bisa langsung chat aja gak apa ya, aku sambil perhatiin. Oke, aku cek rata-rata masih di nomor 3 ya. Masih belum ada yang nyentuh di nomor 4. Nomor 4 ini yang mana? Nomor 4 ini kode ya. Oke, sambil tungguin.
Oke, karena masih banyak yang belum, jadi aku langsung aja masuk ke sesi istirahat. Saya lanjut aja sampai ke 10 menit selanjutnya, sampai di 10.50 ya. Itu nanti kalau ada yang bisa langsung set aja ya. Oke, selamat istirahat dan selamat mengerjakan tugasnya.
Oke, sudah jam 10.50 ya. Tapi ntar ini ada yang tanya. Bentar. Ada yang tanya beberapa ini. Nomor 4 ya. Bentar, tadi aku juga di nomor 4 ya. Oke, sekalian aja aku bahas untuk yang nomor 4 bagi yang nggak tahu atau bagi yang belum bisa. Nah, di sini ini nomor 4 ya. Jadi nomor 4 ini kita disuruh untuk program membuat kesalahan dengan penggunaan struktur besaran. Perbaiki program itu harus berfungsi seperti pada gambar. Jadi di sini tuh ada yang salah adik-adik. Jadi ada yang salah di bagian mana? Sebenarnya sudah bisa kita lihat ya, atau sudah bisa kita cek salahnya itu di bagian apa. Ini di line ini dia kan belum ada isinya nih, belum ada parameternya kan line. Jadi fungsi line itu kalau belum ada parameternya atau belum ada objek yang mau dihitung panjangnya, itu dia akan error. Maka coba kita masukkan dulu yang bagian ini. Nah, kayak gini. Terus dia harus apa teksnya? Benar-benar mengerikan. Benar-benar mengerikan. Oke, fine. Di sini fine-nya salah. Nah, kenapa kok fine-nya salah? Karena dia juga gak ada tujuan mana yang harus dicari. Ini fine ini kata-kata mengerikan ini dicari di mana? Dia kan juga gak tahu toh. Belum dibenerin lah ibaratnya. Ini masih salah. Nah, berarti kita harus tambahin feedback di sini karena tujuan inputnya kan di feedback gitu. Jadi ini bisa aku lihat soalnya dulu apa itu ketikannya, benar-benar mengerikan ya. Benar mengerikan. Nah, ini udah benar. Nah, misal kalian mau konstruksi besaran, ini kan ada lower ya, ada 2 kali kan ya, feedback ini 2 kali. Itu bisa langsung gini aja. Lower ini kayaknya bisa langsung digunakan di sini. Ini coba dihapus. Coba aku jalani lagi. Benar mengerikan. Ya, ternyata dia harus lowernya di bawah. Jadi udah gak apa-apa deh. Caranya gini aja. Yang nomor berapa ini? Nomor 4 tadi yang tanya aku. Nah, ini udah benar. Terus ada yang lagi yang tanya lah. Nomor 6. Oke, nomor 6. Kita bahas nomor 6. Ya, nomor 6 ini kan ini kosongan ya. Kalian harus buat sendiri. Nah, di sini ya udah ada syarat-syaratnya di soalnya, yaitu kita panjangnya nggak boleh 6 baris. Jadi jumlah ininya itu ini maksimal 5. Nah, ini. Karena harus kurang dari 6 baris. Kemudian di sini kita disuruh untuk menghitung nilai ya. Jadi caranya kayak gini, teman-teman. Kalian pertama-tama pasti harus buat variabel kan kalau kalian mau nyimpan nilai. Nama misalnya. Di sini kan ada toh nama peserta. Nah, jumlah tugas diperlukan dan jumlah tugas tambahan. Ya kalian langsung buat aja nama misalnya. Input nama peserta. Nah, ini harus sama, kalau nggak sama nanti nggak bisa benar. Nama peserta. Kemudian kalian buat jumlah tugas. Jumlah tugas deh gini. Terus kalian input ini integer. Karena nilainya kan nanti dikalikan oleh poin-poin kan ini. Dikali oleh 15 poin dan 20 poin. Kalian udah input terus jumlah tugas yang diperlukan. Yang bawah itu apalagi yang diperlukan di foto soalnya itu adalah edisional, berarti tugas standar edisional gitu ya. Ini aku integer juga, sini aku input jumlah tugas tambahan. Nah, kayak gini. Habis itu baru kita penyelesaian atau di perhitungan ya. Jadi di sini.
Nah kan nanti hasilnya itu di print poly efisiensi 160, hasilnya harus segitu kan, dari inputan 8 berdua. Nah yang pertama ini kita harus perhatikan soalnya dulu. Di soal cerita ini kan satu tugas kerja wajib itu dikali 15 poin, berarti nanti 8 kali 15. Kemudian satu tugas tambahan itu 20 poin, berarti nanti 2 dikali 20. Nah jadi langsung aja kalian bisa buat di sini tuh, langsung buat printnya aja, print nama koma set. Nah habis itu bisa langsung gini weh, efisiensi tulisnya besar apa enggak, efisiensi. Nah habis itu koma lagi. Nah baru di sini perhitungan, yaitu jumlah tugas, ini tugas wajib ya, dikali 15 poin. Nah habis itu kita koma, adisional dikali 20. Coba kita cek. Nah poly 82. Oh ini betul, ini maaf aku salah, ini tambah. Nah jadi poly 82. Nah udah bener kayak gitu. Jadi ini kan udah kurang dari 6 ya, malahan ini 4, jadi ini lebih cepat. Jadi kayak gini caranya. Tadi ada yang izin, siapa ini? Oh iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, kalau ada yang berkendara ya izin dulu atau keluar dulu nggak apa-apa. Nanti aku kirim video rekamannya. It's okay guys. Yang penting nanti tugasnya jangan lupa dikerjain. Oke, tadi yang tanya udah ya? Udah paham? Oke, kalau gitu aku lanjut dulu ke materi ya adik-adik. Habis itu kalian boleh tanya lagi. Aku masuk ke PowerPoint ini. Nice. Oke. Jadi hari ini bukan hari ini lagi. Maksudnya materi selanjutnya setelah istirahat kita akan belajar tentang format kode. Format kode itu apa, Kak? Nah, bagaimana saya bisa membuat kode program mudah dibaca? Nah, itu tadi itu kita sudah belajar ada beberapa cara sederhana menggunakan konstruksi besaran dan mengomentari kode. Nah, jadi tadi kita udah buat atau udah praktek lah menggunakan konstruksi besaran. Di tugas-tugas kalian juga menggunakan itu. Nah, sekarang kita akan praktek tentang mengomentari kode. Mengomentari itu kode itu gimana, Kak? Apa kita akan berkomentar? Nah, sebenarnya kan sudah tahu lah komentar itu apa. Seperti yang saya gunakan berulang kali di praktek yang aku praktekin atau contohin ke kalian, itu aku sering pakai komen kan. Jadi komentar ini adalah sebuah string atau sebuah string yang dalam program itu gak dilihat. Jadi nanti kalau kalian beri tanda komen di string itu, dia program itu atau komputer itu nggak akan baca dia nggak akan dieksekusi gitu loh, nggak akan dijalanin. Nah itulah namanya komentar di program, bukan komentar di sosial media ya, tapi ini lebih jelasnya komentar di program. Jadi contohnya kayak gini, jadi kayak misalnya komentar penjelasan singkat. Jadi kalau kalian pakai tanda hashtag ini, hashtag di depannya di sebuah kalimat, itu kalian nggak akan dibaca oleh programnya dan itu nggak akan membuat kalian error, karena ibaratnya ini ya udah ini cuma sebagai tulisan aja gitu loh, tulisan biasa, dan si program itu nggak akan mengeksekusi bahwa oh ini perintah yang harus dijalankan, enggak kok. Jadi ini beda, itu namanya komen. Kemudian di sini juga ada cara lagi untuk teks yang penjelasannya panjang. Kalian bisa nulisnya pakai tanda petik 3, tapi tanda petik 3-nya bukan tanda petik yang biasa, tapi yang satu-satu gini 3. Nah contohnya kayak di sini, contohnya di sini kan ada price sama dengan int input masukan harga tiket. Nah kebanyakan kan kalian juga lupa ya, sering lupa lah, kayak ini aku programnya buat apa ya. Nah disitulah komentar itu berguna. Jadi kalian bisa tambahin komentar di bawah, hashtag diskon 5% dari harga tiket. Nah jadi nanti bisa kalian print di bawahnya programnya itu, yang di atasnya udah beri penjelasan, oh ini untuk menghitung diskon dikurangi 5% dari harga tiket gitu.
Nah, jadi nanti yang di run ini cuma yang ini aja, yang warna hijau ini nggak akan di run karena dia itu masuk dalam komentar atau komen. Kemudian ada lagi di sini. Ini kalau program yang mencetak jumlah koin 1 rup dan 10 rup masing-masing untuk melakukan jumlah yang dimasukkan. Kalian buatlah programnya di bawahnya. Nah, ini juga nggak akan dicetak teman-teman atau adik-adik, jadi nanti nggak akan di print lah ibaratnya. Jadi program nggak akan ngerun ibaratnya, nggak akan dieksekusi. Nah, kode program apapun harus diringkas dan dapat dimengerti oleh pemrogram lain. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui atau bahasa Python dan dapat menulis kode yang mudah dibaca. Oke, ini tugas lagi, habis ini aja. Aku jelasin dulu cara komen itu gimana sih maksudnya. Oke, aku masuk dulu ke sini ya. Ini aku hapus deh, biar nggak usah ini. Nah, udah. Jadi komen itu seperti apa? Misal kalian buat gini deh. Misalnya angka kita buat kalkulator deh ya. Misalnya angka 1 sama dengan ini int input, masukkan angka awal misalnya, terus ini angka 2, masukkan angka akhir, terus print hasil dari hasilnya adalah ini misalnya ini kalkulator sederhana tambah-tambahan. Aku angka 1 tambah angka 2 kurung. Nah, bisa kayak gini ya programnya. Kita coba dulu aja. 1 nah hasilnya 2. Nah, semisal ini kan kalau kalian kasih ke seseorang itu gak akan mengerti kan, atau ketemu atau ke kalian misalnya nggak buka program kalian itu seminggu lah dalam file, itu pasti kalian nggak akan lupa kan atau nggak paham lah. Nah, dari situlah komen itu berguna adik-adik. Di mana penggunaannya di sini. Misalnya kalian buat komen itu di sini. Kalian tulis dulu ya, ini adalah program untuk operator untuk kalkulator tambah sederhana. Nah, ini kan kalau gini kan nanti error ya. Nah, bad input, ya kan? Kalau kalian misalnya coba gini catatannya. Di sini kalian tambahin di bagian depan, kalian tambahin hashtag. Nah, jadi kalau kalian run, ya udah, dia gak akan kebaca, dia gak akan kerang. Jadi meskipun aku di sini misalnya aku komen nih, bentar. Misalnya ini aku komen semua. Nah, ukuran. Nah, dia gak akan bisa run karena memang gak ada apa-apa di sini maksudnya. Jadi di sini kalau kalian komen semuanya di sini itu berarti di sini gak ada program ditulis sama sekali atau gak ada program tulis sama sekali. Ini cuma sebuah komen aja. Nah, kalau kalian ingin tanya, Kak, itu caranya gimana ya? Kalau select terus bisa komen semua. Nah, ini sama seperti kalian kalau mau nyelek tulisan di Google Docs atau Word kan gini toh. Nah, terus kalau mau komennya gimana, Kak? Kalau mau komen, cara cepatnya itu kalian bisa ketik di keyboard itu Ctrl plus slash. Slashnya itu slash yang dekatnya tanda tanya. Jadi nanti Ctrl plus slash nanti kalian gini. Jadi itu juga berlaku kalau isinya ini ya, kalian nggak nulis hashtag. Nah, langsung aja ini select terus Ctrl slash. Nah, itu bisa langsung komen kayak gitu. Jadi komen itu penanda. Terus misalnya kalian di sini juga mau beri komen gini, nggak apa-apa, ini penutup penanda. Nah, ini oke ya, nggak masalah. Saya buat kayak gini. Nah, ini nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Jadi komen itu berfungsi untuk banyak hal, penanda, terus pemisah, terus ya yang penting itu dia kan nggak dijalani di program, jadi nanti nggak akan mengaruhi error. Jadi misalnya kalian lihat ya,
Kayak misalnya di sini aku giniin deh, aduh kok error. Kalau kalian dari studi kasus biasanya kan kalian komen gini. Nah jadi kalian biar lihat dulu yang lainnya jalan bisa apa enggak programnya kayak gitu. Jadi komen juga bagus kayak gitu. Nah tadi juga ada contoh komen yang menggunakan tanda petik 3 ya. Jadi kayak gini. Nah kayak gini. Nah bedanya ini apa kak? Bedanya, ntar aku tulis dulu ya. Ini adalah komen tanda petik 3. Perbedaannya di mana? Perbedaannya tuh di sini. Kalau kalian udah nulis di dalam petik 3 ini ya, kalian bisa di bawah-bawah ini. Nah, bisa kayak paragraf. Bisa bikin alinea itu bisa. Bahkan kalian bikin alinea itu di sini bisa. Nah, kayak gini. Nah, sedangkan yang ini cuma bisa satu line aja. Yang di comment hashtag itu cuma satu line aja. Nah, kalau misalnya buat enter, nah dia gak akan, ya dia gak bisa kan, gak bisa ke komen. Sedangkan yang ini, yang penting masih di dalam petik 3 itu kalau misalnya kalian enter, dia itu masih ke komen. Nah, jadi kalau aku run aman aja gitu. Bedanya di situ, bedanya cuma di penulisan aja sih. Tapi kebanyakan orang-orang programmer atau aku juga itu ya, aku lebih nyaman gunain yang ini aja sih. Ini udah lebih dari cukup. Jadi ini mungkin hanya untuk pengetahuan aja ya, agar kalian tahu bahwa komen itu ada dua di Python. Nah umumnya itu kalau secara studi kasus, kalau nggak terlalu dokumentasi banget lah, kalau nggak terlalu yang betul-betul kodenya betul pembukuan itu nggak perlu pakai ini. Kita cukup pakai ini aja cukup. Jadi tinggal kalau misalnya mau nambahin baris baru atau di bawahnya itu ya tinggal gini aja, tinggal copy aja. Kalau yang ini bebas, kalau kalian lebih nyaman pakai ini itu bebas. Jadi petik 3 sama yang komentar. Ya kayak gitu sih. Kalau materi ini yang komentar dikit dikit banget dan benar-benar gampang sih kalau komentar, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu yang gimana-mana kayak program-program yang lain. Jadi yap, ini lebih mudah. Oke, jadi aku balik ke materi dulu. Kalau ada yang misalnya ada penasaran tanya itu nggak apa-apa ya teman-teman, atau kalian mau tanya yang ini gimana ya kak, ini aku coba gini nggak bisa, itu nggak masalah. Ya mungkin aku mau nunjukin bentar aja ya, kalau mau disclaimer, sebenarnya program yang sebenarnya yang kita pelajari itu nanti kedepannya jadi kayak apa sih kak, atau komen-komen yang benar-benar berfungsi itu nanti kayak gimana gitu loh. Ntar aku cariin aja kode program yang itu ke Python lah. Jadi aku punya contohnya. Jadi kalian tuh agar lebih mengerti ya. Kenapa sih kalau kalian tuh perlu belajar dasarnya gitu loh. Kenapa nggak langsung aja kita langsung buat kode yang banyak gitu kak, buat yang menarik gitu. Nah, misalnya aku akan contohin yang di sebelah sini deh, yang punya aku. Nah, kayak gini adik-adik. Jadi Python itu nantinya yang kalian pelajari itu bisa kayak gini. Nah, di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi nanti kalian itu bisa buat kayak gini juga. Nah, inilah kayak kalau di dalam kode yang sebenarnya, atau kita menggunakan aplikasi yang sebenarnya lah. Kalau yang udah belajar mungkin udah tahu ya ini namanya apa. Namanya ini adalah aplikasi Visual Studio Code. Jadi di sini tuh kita menulis kode ini sama aja kayak kita menulis kode dan buat program itu di sini. Nah, ini kita menggunakan bahasa Python. Nah, ini kan banyak yang nggak kalian masih belum kalian pelajari lah di sini. Nah, maka dari itu kita perlu bahasa dasar atau fundamental agar kita bisa membaca kode-kode ini. Mungkin kalian di sini cuma bisa bacanya itu yang bagian ini ya, bagian print. Itu yang pokoknya yang sekiranya itu udah kita pelajari yang kemarin-kemarin lah. Nah, tapi kedepannya itu kalian juga nantinya bisa buat hal-hal seperti ini. Kalian tanya ini program untuk apa kak? Ini program untuk mendeteksi kata-kata positif dan kata-kata negatif dalam sebuah. Jadi ibaratnya aku membuat sebuah AI dasar lah gitu loh. Nah, jadi kalian tuh kedepannya bisa buat program yang kayak gini. Nah, kenapa aku kok jelasin ini atau nge-spill ini? Karena kalian belajar ini bukan berarti kalian tuh kayak gak ada gunanya gitu loh, belajar fundamental. Atau kan misalnya kan kalian kalau lihat di YouTube itu kan ibaratnya kayak kak aku mau dong langsung belajar yang ini gitu loh, yang paling
keren gitu loh. Nah tapi kalau kalian nggak motif benar-benar nanti kalian nggak bisa baca gitu loh. Nah balik lagi tadi yang di bagian apa komen ya, di sini ini aku udah buat komen-komentar kayak misalnya di codinganku yang codingan asli ya, di codingan studi kasus beneran atau di kantor itu kayak gini komennya. Jadi komen itu berfungsi kayak itu. Nah, ini kalau aku perbesarin, ntar ini aku hapus dulu deh. Nah ini ada komentar kan ini hashtag. Ini sama yang kita terapin kayak tadi. Nah kenapa aku kok bilang ini aja udah cukup? Yaitu karena nggak perlu pakai yang tanda-tanda PT3 itu tadi sih, yang kayak gini. Nah ini nggak perlu. Sebenarnya sama aja ini loh. Nah, sama-sama aja komen. Jadi kalau di codingan ini ya, di codingan kita pakai Visual Studio Code aplikasinya itu di sini tuh warnanya abu-abu, tulisannya nggak di run. Sedangkan kalau yang di run atau dijalankan itu nanti warnanya kayak gini, ada warnanya semua. Nah inilah contoh codingan-codingan yang nantinya itu kalian bisa buat sendiri. Bahkan kalian nanti semisal kalian kerjanya sebagai orang kantoran. Orang kantoran itu apa kak? Ngapain orang kantoran ya ini? Kalian bisa jadi seorang programmer kayak gitu. Jadi aku nyampe juga kayak gitu deh. Mungkin lain kali nanti aku akan praktekinnya lewat Xcode ini biar kalian lebih nanti kedepannya lebih mengenal lah Xcode itu apa. Agar kalian nggak kagok. Oke. Oke, tadi kita udah belajar ya. Nah ini kita udah belajar bagaimana cara membuat program menjadi ringkas dan mengetahui hal penting untuk menulis kode yang mudah dibaca. Jadi kemudian tadi kan kalian udah ngerjain yang konstruksi bersarang. Aku tes dulu aja, sudah banyaknya sampai selesai atau belum? Oke, banyak yang belum selesai, masih stuck di nomor 6 kebanyakan. Dan banyak yang belum ngerjain juga, tapi ya gak apa-apa, itu oke ya, bisa jadi tugas di rumah. Sekarang kalian lanjutin aja tugasnya dan ditambah pengerjaan lagi atau praktek lagi di bagian lokakarya pemecahan masalah. Jadi ini dikerjain juga. Jadi habis ngerjain tadi itu, atau kalau tadi yang belum, kalian bisa langsung praktek yang ini dulu gak apa-apa. Jadi aku tungguin. Waktunya 10 menit juga sama. Habis itu kalau udah ada yang sudah selesai, ya udah kita akhirin kelas. Terus kalau yang belum itu buat pengerjaan ilmu nggak apa-apa, tapi lebih baik kita selesaikan sekarang ya. Oke, jadi aku akan sampai jam akhir aku terima pertanyaan-pertanyaan. Kalau malu langsung di chat aja nggak apa-apa, chat aku. Atau kalau lebih enaknya chat langsung lewat ini dulu aja kalau pelajaran lewat lewat Zoom. Karena aku nggak buka WA ya kadang. Oke, jadi silakan mengerjakan yang ini tambahan tugasnya.
Oke, bentar ya. Tadi ada yang tanya di soal yang nomor berapa ini? Nomor 5 yang konstruksi bersarang. Tadi yang tanya. Nah, di sini coba aku cek dulu. Ini errornya di bagian mana? 1200. Oh, di sini error ya. Nah, ini kan terlalu banyak ya teman ya. Mungkin aku ringkas dulu aja biar enak dibaca. Nah, jadi ini INT. Terus ini INT. Terus yang ini IND, ini INT ini. Nah, terus kalau di soalnya 5.900 berarti kita tambahin aja 5.200 100. Nah, di sini masih salah. Nah, kebanyakan yang biasanya itu masih salah itu ya itu kalau jawaban kalian udah benar itu di bagian ini. Bagian spasi-spasinya yang ada di sini. Nah, kebanyakan itu pengaruhnya tuh di situ. Soalnya kemarin waktu aku aku praktekin juga itu kebanyakan salahnya di situ. Nah, ini masih belum bener ya. Ini udah aku run tapi dia nggak benar. Cobain aku hapus. Tambah. Ini aku hapus. Terus aku run 5.200. Nah, udah bener. Jadi ininya dihapus spasinya. Ini tadi yang tanya kayak gini. Astaga, ini bentar aku setting dulu biar kalian kelihatan. Bentar. Ini kamera aku kayaknya agak agak bermasalah. Jadi oke, aku share aja jadi yang tanya. Tanya nomor 5 karena agak error ya ini programnya. Bentar. Kira tadi screennya masuk. Nah, karena kita sudah memasuki waktu akhir, ini aku nggak tahu ya teman-teman ini kenapa screennya itu nggak bisa. Kayaknya ada error deh di sistem zoomnya. Ini nggak tahu aku kelihatan atau nggak di kalian ya. Ya ini nggak kelihatan. Oke, jadi ada error di sini. Oke lah. Tugas tadi itu udah bisa dikerjain juga ya yang tadi. Terus jangan lupa seperti biasa tugas tambahannya yang warna bintang dan yang dokumentasi juga dikerjakan. Jadi tadi yang praktek-prakteknya belum itu dikerjakan, dilanjutkan terus sama yang pasti ada tambahan lah ya kayak biasanya itu di bagian tugas tambahan dan dokumentasi. Nah ini aku minta maaf dulu ya, ini nggak bisa share screen atau nggak bisa pakai kamera juga, ini nggak tahu ini error bagian mananya. Jadi ya tadi itu tugas-tugasnya. Kemudian modul pertama kita udah berakhir dan kita udah menyelesaikan 4 kelas, dan di berikutnya kita akan lebih banyak menerima tantangan-tantangan atau soal-soal yang lebih sulit lah gitu, atau ketika tingkat kesulitan kita lebih tinggi ya. Oke, mungkin hari ini itu aja ya, jadi kalian boleh leave dan sama dikerjakan tugas-tugasnya, dan nanti video rekaman ini akan aku share. Oke, thanks teman-teman dan selamat
menikmati hari Minggu.